itu dimanapun kalian berada. Oke, saya harap di video kali ini ya kalian harus menonton video ini sampai selesai, sampai habis. Karena ini adalah materi terakhir kita yang memang belum sempat kita untuk bertatap muka karena satu dan lain hal. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai seorang dosen dan hak kalian untuk mendapatkan materi. Nah, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kita di materi terakhir, kita akan membahas sastra dan non-sastra. Nah, dan yang sebenarnya, sastra dan non-sastra ini secara eksplisit ya, sudah kalian dapatkan. Gitu, walaupun belum ada penjelasannya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan apa itu sastra dan non-sastra. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks sastra? Nah, seperti yang sudah kita buat tugas yang kemarin tentang review novel ya kemarin, review bacaan yang menjadi favorit kalian. Kemarin kebetulan banyak yang memilih novel seperti itu. Nah, teks sastra itu secara teori merupakan teks yang ditulis tujuannya untuk estetik dan seni. Gitu. Tadi dari puisi, prosa fiksi, dan drama, dan sebagainya. Masih banyak teks-teks sastra tersebut. Sedangkan teks sastra, ya, itu tujuannya informatif atau praktis. Itu biasanya berita, kemudian ada karya ilmiah juga, ada laporan juga, dan sebagainya. Seperti itu. Kalian lihat tujuan dari teks tersebut, nah itu fix kalian kayak bisa membedakan apakah itu teks sastra atau non sastra. Nah, kita lanjut. Jenis teks sastra. Nah, kira-kira ada apa saja? Tadi sudah disinggung sedikit. Yang pertama ada puisi, kemudian prosa fiksi, kemudian ada drama, dan sebagainya. Nah, pada puisi, kan kemarin sudah secara tidak langsung ya, ada di pembahasan UAS, di mana di soal tersebut kalian diminta untuk menuliskan puisi yang original karena kalian dan juga sebuah pantun gitu kan, walaupun yang buat pantun itu ada yang aneh-aneh ya, tapi itu kan bagian dari imajinasi kalian gitu, bagian dari karya sastra kalian ketika untuk sebuah seni, dan itu apresiasi lah tentunya saya, bagi saya. Tentu pada prosa fiksi juga sebenarnya sudah kalian baca ya di drama gitu kan. Kemudian mungkin ada yang cerpen kemarin, padahal disuruh untuk membaca buku ya, kemudian yang dibacanya malah cerpen gitu. Tapi oke okay lah, itu bagian dari prosa fiksi. Kemudian ada juga yang mereview komik kemarin, itu juga prosa fiksi seperti itu. Dan sebenarnya kalau kalian ingat-ingat, yang kalian suka buat-buat cerita lucu gitu kan, atau berstand up komedi, itu kan bagian dari prosa fiksi sebenarnya. Yang ketiga ada drama. Nah, drama ini mungkin di bangku kalian sekolahan pasti ada nih drama, bikin untuk biasanya untuk ambil nilai lah. Nah, itu bahasa Indonesia atau mata pelajaran seni. Dan kalau nggak salah di angkatan-angkatan baru ya, angkatan-angkatan baru yang ada P5-nya itu biasanya ada drama, dan juga di biasanya bulan-bulan bahasa itu ada eventnya drama, biasanya ada beberapa dari kalian mungkin pernah jadi panitia atau pernah berdrama gitu.
Kemudian ada dan sebagainya. Pantun itu bagian dari sastra. Gurindam juga sama. Nah, kira-kira menurut kalian teks sastra itu ada apa aja? Itu silakan nanti kalian diskusikan di kolom komentar. Nah, biar rame lah. Kolom komentarnya jangan sepi. Nah, berikutnya ada analisis teks sastra. Analisis teks sastra itu ada struktural, tematik, formal, dan juga psikologis. Nah, ini sebenarnya sudah kalian lakukan gitu. Ketika kalian mereview novel atau buku favorit kalian itu sebenarnya sudah kalian lakukan. Gitu. Tipis-tipis sudah lah. Gitu. Ada plot, ada tokoh, setting dan latar belakang ya bagian di struktural ini. Nah, ini sudah kalian lakukan. Kemudian bagian tematik juga sudah ada tema, pesan yang kalian cari dalam teks yang kalian baca atau dari buku favorit kalian kemarin ada nih pasti. Nah, ini juga ada nih kemarin ada teman-teman kalian yang lengkap sekali gitu memaparkan hasil analisis buku yang mereka baca gitu. Kemudian ada psikologis, ada tokoh, ada perasaan kan itu kan kemarin ada teman-teman kalian yang juga membahas ini. Nah, mungkin kemarin dalam tugas review novel atau buku favorit ada yang lengkap ya, ada yang lengkap membahas empat ini gitu kan. Ada juga yang kurang gitu, ada yang nggak ada gitu atau yang hanya baca resume dari novel tersebut gitu. Padahal analisis itu harus mencakup setidaknya empat itu. Nah, kemudian ada evaluasi atau penilaian teks sastra. Disclaimer dulu, sebenarnya kita itu apa ya, bukan ahli bahasa ya yang bisa untuk menilai sebuah karya seseorang gitu kan. Nah, tapi ya yang namanya sebuah pembelajaran it's okay, kita belajar untuk menilai sebuah teks. Yang nama belajar, tentu kalau salah dimaklumi. Nah, itu bedanya gitu. Ketika kita masih di bangku perkuliahan itu kan kita masih masa pendidikan. Nah, habiskan jatah salah kalian dulu. Gitu. Tidak apa-apa salah. Kalau salah tanya, jangan sampai terjebak ke lubang kesalahan yang sama. Nah, itu namanya proses belajar. Nah, dalam penilaian sebuah teks sastra ada namanya kualitatif, kuantitatif, dan komparatif. Kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan. Nah, ini juga sudah kalian lakukan gitu waktu kalian mereview novel atau buku favorit yang sudah kalian lakukan. Dalam kualitatif ada kelebihan dan kekurangan mengenai alur, tokoh, latar belakang, dan juga tema. Nah, dalam kuantitatif, kalian menghitung nilai bobot atau porsi jumlah baik itu kata, baris, dan paragraf. Nah, mungkin kata-kata yang berulang-ulang, ada kata-kata yang kurang proporsional dan sebagainya. Itu mungkin bisa kalian kritisi di sana. Nah, kemarin ada teman-teman kalian yang bilang bahwa kayaknya kata-kata ini kurang pantas, baiknya diganti pakai kata-kata ini. Itu kemarin ada. Tuh, keren sekali. Itu kan bagian dari penilaian teks. Gitu. Kemudian ada komparatif, ada membandingkan sebuah karya ini memang belum ya kita lakukan. Biasanya pembandingan komparatif sebuah karya itu, misal nih ada judul yang sama, tema percintaan, misalkan percintaan di sekolah itu kan bisa dibandingkan. Nah, kira-kira dari kedua judul tersebut atau kedua novel tersebut, kedua buku tersebut yang temanya sama, mana nih yang kalian suka, mana nih yang kalian senangi. Itu kan komparatif sebenarnya seperti itu. Nah, berikutnya ada non sastra. Nah, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, teks non sastra ini tujuannya informatif dan praktis. Artikel, surat, dan laporan. Nah, dia itu tujuannya bukan estetik atau seni. Itu saja bedanya. Pasti sudah terbayang dong gimana teks non sastra dan teks sastra. Sudah terbayang kan? Nah, jadi jangan sampai salah lagi. Gitu.
Kalau misalkan ada berita yang mungkin entah itu judulnya diapa-apakan lah, sok-sokan, wah, wow, ada gini-gini sebagainya, ya itu agak kurang atau salah tempat lah menurut saya karena memang berita itu ya untuk informatif dan hal yang seperti itu. Nah, kadangkala berita yang seperti itu judulnya apa, isinya apa, kan itu kan jadi tidak sesuai dengan tujuannya seperti itu. Karena memang terkadang yang tujuannya informatif itu agak membosankan. Tapi ya mungkin itu bagian dari apa ya harapan mereka untuk mengemas sebuah berita menjadi lebih menarik. Makanya ada tuntutan seperti itu. Oke, jenis teks non sastra itu ada beberapa ya. Tadi sudah kita bahas juga sebelumnya. Nah, ini, ini, ini seperti itu. Nah, dan kalian itu akan bertemu, itu akan sering bertemu dengan yang namanya teks non sastra. Nah, karena kita di bangku perkuliahan ya akan bertemu dengan hal yang begini. Nah, di teks sastra ini hanya di mata kuliah ini saja kalian bertemu ya, di mata kuliah bahasa Indonesia yang memang di semester satu itu akan kalian temukan. Nah, di semester-semester berikutnya tidak akan ada lagi teks non sastra teks sastra maksudnya kalian temukan. Mungkin kalau kalian ada hobi gitu kan menuliskan karya sastra, silahkan kembangkan. Ada event-event gitu, kembangkan, ikut ikut saja. Gitu. Kalau perlu, kalau kalian punya cerita, entah itu novel atau cerpen yang kalian mau bukukan, ya, sampaikan saja. Itu nanti kampus akan mengusahakan itu diterbitkan jadi sebuah buku. Itu kan keren sekali. Nah, jadi bakat kalian tersalurkan. Ya, jadi kalau punya bakat, jangan diem, sampaikan. Nanti kampus akan carikan solusi. Begitu. Nah, teks non sastra idealnya terdiri dari 4 hal ini, ada judul, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Dan tentu setiap karya non sastra tentu berbeda ya, ada tambahan dari keempat ini, mungkin ada tambahan satu atau dua hal gitu. Tapi dasarnya ini dulu gitu, ini sebagai dasarnya empat ini. Mungkin beda jenis akan nambah lagi. Jadi sesuaikan. Jadi ini juga ada penyesuaiannya. Nah, jangan sampai ketika membuat sebuah karya non sastra, kalian tidak melihat panduan. Lihat dulu panduannya. Kalau mau berita, gimana? Kalau mau buat artikel, bagaimana? Kalau artikel di tempat si kampus kita dengan kampus yang lain tentu pasti berbeda format. Atau mau buat skripsi di kita dengan yang di kampus lain gitu kan. Secara dasarnya mungkin mirip gitu, tapi ada rambu-rambu yang mungkin berbeda dari kampus yang lain. Jadi lihat panduannya baru buat gitu. Kalau kampus kita ada panduannya, boleh kalian akses di website kampus kita ya, SIT itu ada, SIT Lingga itu ada, tinggal kalian download atau kalian mau beli bukunya itu ada di kampus, tanyakan saja ke bagian akademik. Nah, saya lupa harganya berapa, 60.000 atau berapa gitu itu bukunya. So, kalau mau download, e-booknya gratis, tinggal download saja. Silakan mau pilih yang mana. Oke, nah dalam non sastra itu juga ada analisisnya. Ada analisis struktural, ada konten atau tujuan. Nah, itu kita bisa lihat apakah judulnya sudah bagus, paragrafnya sudah sesuai, dan tulisannya sudah baik. So, kalau kami, para dosen, itu kan ketika kalian membuat karya ilmiah, salah, atau skripsi, atau artikel itu pasti kami lihat gitu. Judulnya udah sesuai belum sama panduan, atau sudah proporsional belum, paragrafnya bagaimana, tulisannya sudah baik atau belum. Gitu. Kontennya juga, apakah faktanya sudah faktual, atau sudah terlalu lama,
gitu kan, tidak up to date lagi, gitu kan, fakta datanya juga, ataukah keliru atau bagaimana, dan informasinya, gitu, apakah sesuai atau tidak. So, makanya ketika kalian mau mencari atau mendapatkan fakta, data, atau informasi, pastikan kalian masukkan sumber dari mana kalian mengambil. Gitu. Ya, kalau kalian punya pendapat atau asumsi, silahkan tambahkan asumsi dan pendapat kalian. Gitu. Tapi cari juga penelitian terdahulu atau penelitian lain atau para ahli yang bisa mendukung pendapat kalian. Itu guys. Yang berikutnya ada tujuan. Apa yang ingin disampaikan? Nah, saya kasih kunci ya. Saya kasih kunci untuk mencari kebaruan, skripsi atau artikel. Kan nanti buat artikel atau tugas akhir, walaupun masih lama ya, kalian masih semester awal. Nah, biasanya kalau judul penelitian kalian itu sama, ya, biasanya beda lokasi saja kalau mahasiswa kita ini, mahasiswa di state. Cuma beda lokasi saja. Nah, tapi kan sebenarnya kita bisa lihat tujuan dari penelitian tersebut apa. Nah, itu mungkin di tujuan penelitian kita bisa kita bedakan. Nah, atau mungkin dari metode atau dari teori yang digunakan. Nah, itu kan bagian dari pembaruan atau kebaruan. Nah, itu spesialnya ketika kalian bisa menganalisis itu. Analisis ini juga penting ya untuk kalian berpikir sistematis dan juga kritis. Seperti itu. Nah, jadi belajarlah untuk berpikir sistematis dan kritis. Kalau kalian sudah keluar gitu, sudah selesai dengan uh, kuliah di state, kalian sudah punya sistematis dan kritis itu. Walaupun memang pendidikan itu tidak hanya didapat dari bangku perguruan tinggi ya, bisa didapatkan di mana saja gitu. Tapi kalau kalian senangnya belajar di tempat pendidikan formal ya silahkan. Nah, beruntunglah kalian karena tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu mirip ya dengan sastra. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada komparatif. Kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan mengenai struktur, konten, dan tujuan penelitian, tujuan penulisan lah. Itu biasanya kami para dosen pasti melakukan ini ketika melakukan bimbingan atau sidang. Gitu. Kemudian kuantitatif, porsinya apakah sudah sesuai kata dan data itu ya tentu harus merujuk ke panduan. Itu jangan asal. Nah, kemudian membandingkan. Ya kalau judulnya sama, ya berarti harus ada yang diubah, harus ada pembedanya. Itu jangan sampai sama. Kalau semua penelitian isinya sama, itu kan artinya plagiasi. Plagiasi itu tidak boleh ya. Ketika plagiasi dilakukan, tentu ada hukum yang berlaku di sana. Paling banter itu ketika kalian lulus dan kalian ketahuan plagiasi, ijazah kalian dan gelarnya bisa dicabut. Itu bahaya sekali. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke? Okay? Nah, berikutnya kita lanjut. Ini tiba-tiba nge-lag. Gak mau pindah. Bentar, bentar, bentar. Ini kenapa dia tidak mau pindah slide? Bentar ya. Ini dia tiba-tiba nge-freeze. Slide-nya nggak mau pindah, guys. Sabar ya. Bentar, bentar, bentar. Oh, ini kenapa dia tidak mau pindah? Padahal ini slide-nya tinggal sedikit lagi loh. Nah, baru pindah. Nah, dalam menulis karya ilmiah ya atau skripsi, makalah, kemudian
artikel nantinya, artikel ilmiah tentunya. Itu kalian boleh mencari di Google Scholar untuk mencari inspirasi atau penelitian terdahulu, ya. Atau Google Cendikia kalau bahasa Indonesianya. Atau boleh cari di Garuda, atau Sinta, atau DOAJ, atau juga ada Scopus. Nah, masih banyak sih yang lain yang kalian bisa cari. Atau BOS, nah, bisa kalian cari. Itu jangan kalian cari di google.com. Itu jangan. Biasanya dapatnya aneh-aneh. Cari di Google Scholar. Nah, untuk metode-metode bagaimana cara mencari yang tepat, yang baik, itu mungkin kita akan bertemu di mata kuliah aplikasi komputer. Nah, di mana itu akan ada tools-tools yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas akhir. Gitu. Atau boleh kalian menggunakan AI sebagai alat bantu. Gitu kan? Tapi ingat, dalam penelitian tentu ada etika yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Jangan sampai kalian membuat tugas itu 100% pakai AI itu bisa dibilang tidak beretika ya. Hati-hati para mahasiswa sekalian karena memang dosen juga punya teknologi untuk mendeteksi apakah karya tersebut dibuat oleh AI atau kalian sendiri. Gitu. Jangan mentang-mentang kalian pikir ada AI kalau bisa ya berlaku seenaknya. Jangan ya, ada etikanya. Tuh. Jadikan AI itu sebagai kalau dalam film Iron Man ya, tahu Iron Man si Tony Stark itu kan ada Jarvis, ada Friday asistennya lah. Kalian boleh jadikan AI itu sebagai asisten. Kalian tanya-tanya, kalian ajak diskusi mengenai tugas kalian. Itu boleh. Itu buatnya tetap kalian sendiri. Tapi untuk mencari ide kalian boleh mengajak dia diskusi. Gitu. Atau minta cari referensi itu boleh. Gitu. Karena memang AI itu sudah bagus, tapi perlu diingat AI itu tidak 100% benar. Gitu. Karena memang ketika kalian hanya tergantung pada AI, AI itu alat guys. Itu sama saja kalian malas untuk berpikir. Sayang sekali otak kalian itu tidak dipakai. Kemampuan sistematis dan analisis kalian hilang nantinya. Kalau kalian malas-malasan berpikir hanya minta bantuan AI. Mau jadi apa kita? Itu etikanya guys. Jadi tetap berpegang teguh pada etika guys. Seperti itu. Oke, berikutnya ini ada quotes ya. Pendidikan tidak memberikan segalanya kepada kita. Semua tergantung pada diri Anda sendiri bagaimana memanfaatkan ilmu yang didapat. Karena pendidikan hanya sarana atau pembuka jalan dan mata kita. Nah, gitu. Jadi, gunakanlah kesempatan kalian belajar itu untuk membuka peluang, membuka jalan, membuka mata. Nah, alangkah ruginya ketika kalian lulus dari state ini tidak dapat apa-apa, hanya dapat kertas saja, tapi kemampuan apapun tidak kalian dapat. Itu rugi. Gitu. Manfaatkan kesempatan ini, bangku kuliah itu banyak membuka peluang, banyak membuka link. Cari link itu. Tanya, berkolaborasi, berorganisasi. Itu akan membuka peluang, membuka pengalaman-pengalaman dan soft skill baru. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kalian tugas kemarin yang saya minta kalian tulis sesuatu di buku ya, mungkin penilaian tentang diri sendiri ya, kemudian bikin gambar kalian. Nah, saya mau buku itu kalian lanjutkan, isi keinginan dan harapan kalian. Tulis sebanyak-banyaknya, kalau perlu penuhin buku itu. Tuh. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Nanti waktu UAS mata kuliah kita kumpulkan. Oke? Nanti saya periksa. Nah, terakhir ada tugas dari saya. Ada tugas. Nah, untuk mempraktikkan
antara sastra dan non sastra, saya mau kalian buat poster. Posternya itu terserah temanya tentang apa, entah itu masalah sosial atau masalah lingkungan, silakan. Contoh ya, contoh tentang eh, bahaya korupsi. Tapi dalam poster itu tidak boleh ada kata-kata bahaya korupsi. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, itu kan perpaduan antara sastra dan non sastra. Nah, atau tentang jangan membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi jangan di poster itu kalau kalau bukan kalau bisa ya harus tidak boleh ada kata-kata ini. Jadi bagaimana kalian membuat poster itu yang menarik, gambarnya tapi pesannya tersampaikan. Nah, itu kira-kira bagaimana? Seperti itu. Terserah kalian mau gambar tulis tangan boleh atau buat di Canva. Saya rasa buat di Canva aja ya, buat di Canva biar lebih bagus. Jadi semuanya digital. Oke? Okay? Ini kayaknya tugasnya individu saja. Jika sudah, silakan kumpulkan tugas itu ke KM ya. Saya lebih senang nyebutnya KM atau ketua murid atau ketua mahasiswa di kelas kalian. Akan kumpulkan nanti setelah terkumpul baru si KM akan mengumpulkan tugas tersebut ke saya. Oke, okay? Jadi jangan PC satu-satu, nanti banyak hilang. Kumpulkan saja ke KM kalian, nanti KM akan kirim ke saya. Kumpulkannya kapan? Kumpulkannya pas UAS juga. Oke? Okay? Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian menonton video ini. Kalau kalian nggak nonton, kalian rugi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.